Rumah menjadi tempat yang nyaman bagi pemiliknya. Namun, bagaimana jika rumah tersebut menyimpan banyak keanehan dan juga misteri di dalamnya? Sim. Duh. Kotor. Lo apa, Mbah? Kotor, Mas. Syuting. Oh, sorry. Syuting. Ya kotor gitu, Mas. Syuting. Kaki sampean kayaknya kotor, Mas. Guys, langsung aja nonton episode saringan kali ini. Kotor, Mas. Duh, kenapa? Hai Toxic People yang ada di rumah, jumpa lagi masih bersama saya Dira di Saringan. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa ada dukun toksik di sebelah kita. Halo, Mbak, bagaimana kabarnya? Sehat selalu, Mas Dira. Alhamdulillah loh. Ya. Tiap hari selalu sehat. Sehat loh. selalu. Gak pernah sakit ya, Mbak? Gak pernah. Ini kegiatannya ngapain aja? Saya kemarin ini laris, Mas Dira. Wow, laris, Iya. alhamdulillah. Kemana aja, Mbak? Loh, ke rumah-rumah gitu loh, melakukan pengusiran hantu-hantu. Oh, Iya. puasa-puasa ini ada ya, Mbak ya? Ada ternyata, Mas. Oh, masih ada loh. Tapi hantunya nyata hantunya. Oh, nyata, iya. Ini Mbak, aku mau tanya, ini kenapa ya ke rumah-rumah itu biasanya kok berhantu itu kenapa, Mbak? Oh, itu biasanya kan rumah-rumah yang ditempati itu ada apa? Tidak terawat gitu Mas Ira. Kotor kali ya? Kotor, iya. gitu. Makanya kan yang disukai hantu-hantu yang seperti itu. Kotor, pikiran kotor, hati kotor gitu. Ditempati hantu. Kalau manusia yang kotor itu dideketin malah Iya, Mbak, ya? dideketin. Pikiran kotor dimasukin setan jadi iblis orangnya gitu loh. Caranya gimana Mbak biar nggak rumah-rumah itu terbebas gitu loh biasanya? Ya gampang Mas Dira, cuma gitu aja kok. Gimana Mbak? Gini loh, namanya rumah kotor disukai hantu. Berarti kalau tidak disukai hantu, rumahnya harus Bersih. pinter. gitu. Dimulai dari kebersihan yang punya rumah dulu. Diri sendiri. Iya. Harus bersih, harus wangi. Nah, Gitu. kalau ngomong wangi, Mbak, Mm. ini loh di meja kita ini sudah ada banyak sekali Lah, wanginya. ini yang bikin ini parfum pengusir hantu ini pasti. Oh, enggak, kalau ini Bukan bukan ya? pengusir hantu, ini ada yang dari Arab. Ini apa namanya? Dalal. Tuh. Hati-hati keliru. Tuh, ini juga ini yang bayi-bayi, dewasa, wanita, laki-laki ada semua, Mbak. Yang buat Mas Dira yang mana? Waduh, aku semuanya ya. Oh, suka. semuanya, Iya, semuanya. ini dari Juansa Parfum. Oh. Ih, boleh loh Mbah nih kalau mau coba. Parfum. Boleh? Ini Saya coba coba ya? salah satu, monggo. Buktikan keenakannya. Oh my god. Gimana, Mbah? Enak kan? Langsung merasa ganteng ya. Wow, percaya diri bertambah. Iya dong. Toxic People yang ada di rumah juga boleh banget langsung aja kalau mau coba langsung aja ke Juansa Parfum yang ada di bawah ini untuk alamatnya. Juansa Parfum. Parfum berkualitas, Harga bersahabat. Mbah ngomongin rumah tadi ya. Iya. Oke, ini langsung aja di studio juga sudah ada Mas Andre Mbak di sebelahnya Mbak. Andre. Halo Mas Andre. Terima kasih Mas Andre udah Ya. mau mampir ke studio Ya, Timau Gini. sama-sama. Ini kegiatannya kesehariannya apa? Saya Mas Andre? kegiatan setiap harinya ya bikin kue sama ngamen sih kebetulan. Oh ngamen, di Iya. lampu merah. Iya kebetulan ya. Mungkin nggak jadi silver itu mungkin ya. Yuk, terkenal loh Bang Masih ya, Pak. Iya, terkenal. Makanya. Ini Mas Andre, kata teman-teman dari Timau Gini ini Iya. punya cerita horor atau mistis yang Iya. ada di rumah. Ini Iya. kejadiannya sendiri. Iya. Dialami kejadiannya- sendiri? Iya saya alamin sendiri. Dan di rumahnya Mas Andre sendiri. Iya dan satu keluarga ngalamin semua. Wow. Teman-teman juga ngalamin semua. Gimana ceritanya Mas Andre? Monggo Ya. bisa di-share ke teman-teman. Berawal dari rumahnya ya sebetulnya. Oh. Jadi kebetulan ayah saya waktu masih punya kakak saya ya, masih saya belum lahir itu Oh kan iya.
belum nempatin rumah itu. Iya. Setelah saya lahir, saya 2 tahun, pindahlah ke rumah yang sekarang saya tinggalin itu. Mas. Oh, sampai sekarang itu Sampai rumahnya. sekarang. Oke. Jadi kalau latar rumahnya memang dulu itu kan bangunan baru, perumahan baru. Oh ya. Kebetulan ya yang namanya orang zaman dulu ya kalau beli rumah itu kan ajak-ajak temen. Oh iya. Jadi kerabatnya ayah saya, ayo beli rumah bareng ayo. Oh ya. Ya udah akhirnya sebelahan. Kebetulan kerabatnya ayah saya ini memang suka pelihara keris atau Keris dipelihara. ya yang mistis-mistis gitu loh Mbak. Jadi akhirnya setelah dibeli rumah Iya. 2 itu, yang satu punya ayah saya, yang satu punya Teman. teman itu punya ayah saya yang belum dibangun. Jadi akhirnya temennya ya udahlah Ven, kamu tinggal di rumahku dulu sementara nunggu bangunannya jadi. Oh Di situ kejanggalannya mulai kerasa. Jadi ada satu ruangan yang temen ayah itu bilang, Ven, yang ruangan ini jangan dibuka ya. Soalnya buat naruh keris, buat naruh Kayak kamar gitu ya? Pelihara pusaka, terus kayak barang-barang antik gitu. Sampai suatu ketika mama saya keganggu sama suara piano mainan gitu loh. Jadi bunyi sendiri? Jadi saya waktu itu masih digendong ya, masih kecil gitu ya. Penasaran kan mama saya, akhirnya dibuka. Setelah dibuka itu yang dilihat mama saya ya keris yang berdiri sendiri. Terus kayak terus di pojok ruangan itu ada piano kecil yang dari kayu itu loh Mbak. Oh iya. Itu kebetulan ada sosok yang main itu ya. Jadi nggak ada hidungnya atau apa itu kalau bilang bajang atau apa itu. Terus kayak anak kecil gitu ya, sosoknya. Terus akhirnya mama saya kaget, gendong kakak saya juga bawa keluar. Dua-duanya itu nunggu sampai ayah saya pulang waktu itu. Kerja. Itu di rumah yang sebelumnya rumahmu jadi ya? Di rumah sebelah. kerabatnya. Iya, yang kerabatnya sebelah itu ya. Juga waktu beberapa bulan setelah itu kan akhirnya rumah kita bisa ditinggalin walaupun hanya satu ruangan ya Mbak ya. Itu waktu ayah saya wudhu mau sholat subuh, habis wudhu noleh ke kanan itu sudah ditungguin sama sosok pocongan gitu loh Mbak. Sama Akhirnya ayah pocong. saya ketakutan sampai jam 9 pagi jongkok di kamar mandi. Baru sosok itu Dari hilang. subuh? Dari subuh sampai jam 9 pagi. Ih, Mbak mengkorok Mbak. Ih, Terus kebetulan iya. jadi yang kiri ini sudah mistis ya Mbak ya. Rumah saya juga udah mistis. Yang kanan itu juga mistis juga. Jadi emang Mungkin daerahnya kali ya? bukan sih sebenarnya Mas. Itu apa? Asal muasal rumah yang kanan ini juga unik. Oh, Jadi tempat dulu dipakai bunuh diri katanya orang-orang itu sama ngubur bayi bajang yang dikuburkan gitu. Di tempat sih rumah itu ya di kanan. Jadi ya bisa kebayang sih gimana orangnya, gimana. sik Mbak, bayi bajang itu apa ya Mbak? Mungkin toxic people nggak ada yang tahu. Masa Mas Dira nggak tahu? Mas Dira orang Jawa kan? Iya, saya sih tahu toxic people mungkin yang ada di rumah nggak tahu bayi bajang itu kayak gimana. Gini loh, masa kita aja nggak tahu? Aduh. Coba asisten jelaskan bayi bajang. Apa tim? Tim apa tim? Coba Bayi silakan. bajang apa tim? Ini bayi bajang. Saya bacakan ya. Bayi bajang merupakan makhluk setan yang dipuja daripada mayat bayi yang mati semasa lahir. Gitu nggak? Apa? Oh, aku bisa menyimpulkan. Ini pasti Pak. bahasa Indonesia-nya Mas Pesi bagus ini. Iya. Belajar membacanya. Ini aku bisa menyimpulin kalau bayi bajang itu tadi itu adalah mayat bayi. Ya, intinya mayat bayi. Yang udah ya pasti kalau mayat udah meninggal ya kan. Iya. Tapi maksudnya kayaknya nggak wajar ya gitu loh, Pak. Mungkin digugurkan Ya, atau bisa memang jadi. memang sengaja dibunuh atau gimana. Tuh. Itu bayi bajang. Nah, penambahan pengetahuan. Pengetahuan. Terus bagaimana Mas Andri selanjutnya? Monggo. Jadi pernah ya waktu itu pada suatu malam ini kebetulan di komplek kita ini mati lampu gitu loh Mas Ira. Hujan deras juga Mbak. Kebetulan yang kanan yang rumah saya bilang tadi dipakai Iya. buat bunuh diri atau buat ngubur pajang ini ditempatin sama orang baru kan udah lama. Oke. Orangnya juga sama nih, nggak percaya sama hal-hal mistis kok. Kebetulan anaknya yang SMA ini kena gangguan juga Mbak. Jadi dia ini si anak laki-laki ini mau kencing ya kebetulan ya. Jadi setelah balik dari kamar mandi ini lihat di bawah tangga ada sosok nenek-nenek, sebelahnya ada mbak-mbak juga. Ayo kamu sini. Oh, mengajak. Iya, ngajak dia buat mungkin datang ya Mbak ya ke bawah tangga tadi itu ya. Iya. Akhirnya
dia nolak, akhirnya karena ketakutan dia belok ke kanan, jadi mau ke arah kamarnya gitu. Kebetulan di sebelah kulkasnya itu nampak lagi sosok nenek-nenek yang tadi manggil itu, Mbak. Pindah ke situ. Ya, setelah itu masuklah ke anak cowok tadi. Jadi sempat rame karena orang tuanya juga nggak bisa nenangin ya, mungkin akhirnya minta tolong, teriak-teriak, tetangga-tetangga datang buat nolong. Jadi anak itu kayak apa ya, posisinya berdiri tapi kakinya kayak nyentuh tackle sama nggak nyentuh, jadi kayak dicek kayak gini loh, Pak. Oh kayak mungkin nggak terbang. Terus akhirnya itu kan tetangga-tetangga pada bingung ya, mungkin dipegangin kalau nggak salah 5 orang bapak-bapak waktu itu ya, dikirimin lah sama anak kecil itu, Dipaskan. iya, mental semua bapak-bapaknya. Jadi kebetulan ada saudara saya memang dari jauh dari Lampung itu tinggal di rumah saya pada saat kejadian. Juga anaknya juga bisa apa ya, bisa lihat hantu-hantu kayak kita apa indigo mungkin kita bilang. Akhirnya berusaha mediasi sama saudara saya itu, benar kalau si mbah-mbah yang tadi dilihat dia itu masuk ke anak itu tadi. Dirasuki. Iya. Tapi akhirnya bisa lepas bagaimana? Bisa lepas setelah itu tadi dibantu saudara saya tadi. Oke. Nah, terus akhirnya si anak cowok ini tadi didudukin, disuruh tenang, minum air putih, ditanyain kan, kamu kenapa? Akhirnya diceritain itu tadi sama. Oh, di ketoi tadi ya. Iya. Oh, dilihatin itu tadi. Enggak minta sajen-sajen mbahnya itu. Enggak sih. Enggak ya? Kok enggak minta ya? Nah, ini kurang Ya, tahu ini Pak. ngeri banget loh Mbak ya. Ini rumahnya dia ditempatin sampai sekarang dan kejadiannya itu terus menerus. Iya kalau di rumahnya sendiri, tapi di samping-sampingnya juga ya Mbak ya. Samping-sampingnya itu Ya rumah rame juga. juga. Jadi Itu makanya. ada cerita lain sebenarnya Mbak. Oh, Mas Ira. ada lagi. Yang di rumah kiri yang tadi saya bilang yang dibuat pelihara Iya, pusaka atau semacamnya itu, di depannya kebetulan ada pohon muris apa bahasa Indonesia? Sirsak ya. Iya. muris. Lu parah deh, soalnya toko aku Pohon loh. sirsak guys. ini juga mistis sekali Mbak. Contohnya kayak setiap tetangga misalnya ya, kalau siang-siang itu, wah enak rek gini nih. Kalau sirsaknya jatuh seger kayaknya. Iya. Nggak selang itu berapa langkah debuk jatuh gitu. Jatuh. Nah ada makhluk juga di pohon itu Mbak. Jadi sosok wanita ya, kita bilang kuntilanak atau apa. Iya. Banyak sekali kayak tetangga-tetangga itu yang dihantuin, lihat, terus setiap mau melintas malam-malam itu mending cari jalan lain gitu. Daripada lewat situ ya. Ada satu cerita pedagang. Jadi kan kalau di perumahan itu ada pedagang Pak, ya kan? Ya, Kan keliling kalau biasanya. malam kan Iya. sulit tuh dapat makanan. Pak, beli, ada cewek itu beli. Iya Mbak, tahu telurnya 2 ya. Nanti kalau sudah saya dipanggil di tek-tek buat nandain kalau sudah jadi. Iya. Ketika sudah dibuatin tuh tahu telurnya di tek-tek sama pedagang itu 2 kali tek-tek. Iya Pak, di sini ya Mbak. Dicari kemana, ternyata sosok cewek yang tadi pesen itu ada di atas pohon itu tadi. Oh, Di sini yang pesen iya. hantu. Akhirnya bapak pedagang itu lari kan. Kebetulan kan rumah kan ada kakak saya. Gede gedor-gedor itu malam itu. Masuk disuruh masuk sama kakak saya, Pak. Kenapa Pak? Nah dipikirnya kerampokan tuh Mbak, atau ditodong orang atau dirampas atau gimana kan. Akhirnya bapak pedagang ini ngomong, Mas minta tolong rombong saya dibawa ke sini dulu. Akhirnya kakak saya bantuin itu pedagangnya buat Bawa itu. Bawa ke rumah. geledekan apa itu rombongnya. Iya. Rombong. Nah, akhirnya tanya kenapa Pak? Dijelaskan tadi ada tetangganya sama tadi pesan saya kira itu. Pesannya 2. Nanti kalau sudah selesai pesanannya di tek-tek. Begitu saya tek-tek ternyata dia di atas pohon. Jadi memang itu apa ya? Cerita lama yang memang tetangga sudah banyak yang tahu itu. Urban legend. Kalau di pohon itu tadi ada makhluk yang biasanya ganggu. Nah sampai suatu ketika rumah ini laku Mbak. Jadi sama kerabat ayah saya ini dijual, akhirnya laku, ditempatin sama orang baru, mau ditebang. Pohon ini mau ditebang. Belum sempat nebang akarnya, akhirnya dipotonglah setengah itu pohon. Sekarang kan ya kita bisa rasional, maksudnya itu pohon dari
apa ya? Gembel apa bahasa Lebat. kalau ya dari lebat sampai nggak ada Dari karen daun deso, atau- guys kayak atau gimana itu kan Gembal. itu Ya Allah. sudah nggak ada daun nggak ada apa 1 minggu lagi itu udah Lebat lagi. berbuah lagi itu pohon akhirnya karena mengganggu dan si pemilik rumah mungkin kepingin rumahnya dibangun nggak ada pohonnya ya Iya, Mbak. iya. Iya. Kebetulan dia kan apa orang dinas PU itu loh Mbak, terus nyuruh anak buahnya ya udah kan kamu cabut aja sekalian sama akarnya. Yang nyabut akarnya sampai sekarang nggak bisa jalan Mbak. Dulu. Lumpuh orangnya. Sampai sekarang. Prosesnya tapi kecabut. Iya, ya di apa? Ditebang pelan-pelan, akhirnya akarnya diangkat. Nah, orang yang mencabut itu nggak bisa jalan sampai sekarang. Itu nyata. Dan penyebabnya nggak tahu ya. Nggak tahu kayaknya. Aja gitu ya. Ya rumornya seperti itu. Cuman kalau sempat dibawa ke kayak pengobatan alternatif atau apa ya itu kemarahan sosok cewek ini tadi. Karena memang dari rumah itu ditempatin sama kerabat ayah saya memang sudah ada pohon itu tadi. Wow, tapi kalau untuk saat ini gangguan-gangguan itu sudah menurun atau bagaimana? Ya masih. Masih, Iya, tapi jadi- tidak seintens dulu iya, tapi ya. tergantung hoki aja Mbak. Kalau lagi ketemu gitu ya. Iya. Oh, Jadi gitu. kebetulan apa ya di atas rumah itu kan memang bangunan rumah kita ini nggak diteruskan gitu loh Mbak. Jadi sempat meledak apa bahasa Indonesia. Berhenti. Terbengkalai 13 Apa Mbak? tahun. Bentar apa Mbak? Bilang apa tadi? Berhenti. Terberhenti ya Mbak? Terberhenti. Iya, iya, iya. Sempat nggak ditempatin 13 tahun dan akhirnya ya makhluk dari mana-mana tuh berkumpulnya di atas rumah saya sampai rumah. Soalnya sudah ada anunya ya. Iya, betul. Iya, sudah ada. Sampai rumah itu jadi dan gangguannya ya banyak sekali. Dari teman saya yang dilihatin sosok poci tadi, sosok Iya, pocong tadi. Terus yang nenek-nenek sampai apa ya? Barang-barang kotak-kotak besar yang isinya mungkin buku atau apa dibanting atau apa itu sering. Minta rokok pun sering. Gimana mintanya? Jadi kebetulan kan ya saya itu kan orangnya suka ngecer loh Mbak. Wah, kasihan. Ya, soalnya ya itu kan tadi kak punya banyak duit tau Mbak. Dan akhirnya ngecer rokok. Kadang saya ini baru sadarnya waktu SMA. Jadi rokok itu saya taruh di tegel ya Mbak ya. Taruh Ubin. lantai. Iya, di Iya, lantai. iya. Kadang itu gelundung satu. Nah bahasa Indonesianya gelundung apa? Menggelinding. Menggelinding. Iya. Menggelinding satu itu saya tuh perasaan ya Mbak. Kenapa sih kok setiap saya ngecer ini kok rokok ini gelinding kadang ke arah sana ke arah sana. Begitu saya nyalakan rokok itu saya taruh sudah jarang ada gangguan. Saya beranggapan kalau iya. oh ya mungkin dia Meminta. meminta. Oke. Jadi selama ini kita tinggal di sana kurang lebih 22 tahun ya. Ngeri banget sumpah Mbah, ya ampun. Saya aja sampai saya. Iya, saya juga loh. Soalnya rumahnya tetap ditempatin sampai sekarang. iya itu. Dan dia hidup berdampingan dengan makhluk tersebut. Nah, Wow, bagaimana Mbak untuk menanggapi cerita dari Mas Andre ini tadi? Iya. Kalau saya pribadi sih kalau selama Mas Andri nggak terganggu ya nggak masalah ya. Mungkin sudah berteman kali ya. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Oh, tapi nggak berteman. Nah, kalau Enggak. kalau berteman ya nanti Iya, nanti Emang, ikut ke Mbak. sana ya nanti ya. Iya. Jangan. Sama kayak cinta loh Mbak. Apa itu? Loh, bisa karena terbiasa. Oh, Iya nggak sih? Jangan-jangan lama-lama cinta loh. cinta sama hantu. Iya. Kalau Nih. iya ini kalau Mas Andri ini saya pribadi mending saya pindah rumah Mas Andri. Saya juga. Iya. Tapi ya gimana Berani ya. lagi ya? Tapi kalau nggak ada duit ya gimana lagi Mbak? Ya sudah. bukan nggak ada duit rumah riwayat. Oh iya. Ditinggal kok Iya, mana iya benar. Kalau yang pohon muris tadi gimana? Mbak? Pohon muris. Iya. Muris loh, guys. Rooming. Sirsa. Iya, Sirsa. sirsan maksudnya. Gini Mas Dira. Bukannya saya nggak bisa ngatasi loh ya. Iya. Maaf ini ya, maaf ini. Tapi waktu saya kuliah itu nggak ada jurusan mengajarkan perpohonan itu nggak ada itu loh. Saya ngambilnya khusus tanaman kecil-kecil, tanaman hias, tabu lampot. Seperti itu saya aman. Kalau yang besar-besar itu enggak. Oh. Bukan saya nggak bisa, tapi Berarti sampean juga hidroponik juga termasuk ya, Mbak? termasuk saya tanaman rambat, nah gitu. Iya. Paham kalau itu. Oke. Mumpung ada Mbah Dukun di sini, monggo kalau mau tanya-tanya Oh, seputar iya. apapun. Yang Mas wajar Ari. tanya ya, jangan Pak. aneh-aneh loh pokoknya. Ya. Dan ini kan saya menyangkutkan dengan cerita saya yang tadi. Iya. Nah, kalau dukun ini kan biasanya banyak perewangannya, Mbak. Oh banyak Ya, saya mau tanya soal percintaan. Iya.
Kebetulan keahlian kayak saya. iya kayak di rumah saya itu kan saya kan kalau tadi mbaknya kan hidroponik, saya kan Iya. peternak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Oh, sampai ternak itu. Iya mbak, saking banyaknya. Iya, iya. Beranak pinak loh. Ya, Bang. jadi saya mau tanya, jadi kaitannya hantu dengan cinta, Mbak? Oh, gitu. Apakah peranan makhluk mistis tak kasat mata ini bisa membantu? Kayak saya ini kan punya apa ya? Ya bisa dilihat sendiri kayak kekurangan secara visual apa yang ngarane. Gak ganteng ngono lho, Mbak. Bukan saya yang ngomong loh ya. Iya. Aku ya orang melo-melo Aku ngomong sendiri loh ya. Mau minta sarannya Mbak apa perewangan saya yang di rumah juga bisa bantu gitu kan. Oh, gitu. Iya kayak menaikkan aura atau semacamnya gitu loh, Mbak. Iya. Kalau cinta ini saya gini Mas ya. Kalau sampean agak putus asa dalam permasalahan cinta, perewangannya di rumah itu jangan dimanfaatkan. Oh iya. Jangan dipacari juga ya. Oh, Jangan iya, dipacari. ya, Mbak. Jangan cari dengan cara yang halal saja gitu loh. Oh, yang rasional Yang aja, rasional, gitu, Mbak. yang sewajarnya Ya. saja. Dimulai dari memperganteng diri. Oh, berarti secara nggak langsung banyak ngomong saya jelek dong. Anda kurang ganteng. iya. Kurang ganteng. Tapi Gimana? walaupun gak ganteng, Nah. yang penting wangi. Yang penting wangi. Nah, Berarti masih secara nggak langsung mengatakan bahwa saya beraroma lebus. Saya nggak bilang, tapi yang penting wangi. Ya Mbak ya. Ya, jadi pripun Mbak, solusinya gimana? Ada. gampang. Mas Dira kasih tahu. Di sini Ya. bisa dilihat Ya, apa itu, Mas? sebegini banyaknya. Mhm. Ini apa? Kan bukan minyak gas ya. Parfum de fum, Pak. Nah, Parfum de ini fum. ada parfum by Juansa parfum, boleh dicoba. Oh. Berarti saya kalau pakai parfum ini auto ya, Mbak? Bisa, auto langsung. pajang. Benar. Kamu lihat pasar semua ikut. Bukan hanya mengundang makhluk halus loh Mas Ira. Nah, makanya. Malu kasar, malu halus ikut semua. Iya. Enak ya. Coba dulu. Dia kelek itu. Sama saya dulu, Mbak. Iya. Coba Mbak, gimana Mbak ya? Enak. Masa kok ngambek kelek? Gimana? Makanya Nanti kan solusinya nanti saya iya, dapat- ada berbagai macam varian di sini. Oh, boleh dicoba. Berarti saya kalau siap jalan ketemu cewek saya harus sambil gini gitu. Ya, nggak Nah, apa-apa. itu, Nggak cara apa-apa. itu. Biar semua ngikut kamu ya. Oh, Terus iya, gepukin kamu nih. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode saringan kali ini. Tunggu terus episode saringan selanjutnya masih bersama saya Dira di Saringan. Sering-sering pengalaman.